Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Nah, pada pembahasan kini kita akan membahas 6 pembelajaran, mulai dari urgensi manajemen pembelajaran untuk ABB, anak berkebutuhan khusus itu sendiri, konsep manajemen pembelajaran, pembelajaran kooperatif, tutor sebaya, sampai dengan ruang sumber. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yuk simak PPT berikut ini. Bab 1, urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Pada poin pertama terdapat kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada beberapa poin, diantaranya 1, menguasai karakteristik pedagogik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. B. Kompetensi kepribadian. Artinya, seorang pendidik harus mampu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, serta mampu menjadi role model yang tentunya tidak lepas daripada kode etik profesi guru itu sendiri. C. Kompetensi sosial. Artinya, seorang guru mampu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, dan status ekonomi, serta mampu beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif. D. Kompetensi profesional. Artinya, seorang tenaga pendidik harus menguasai materi, struktur, serta konsep dan menguasai standar kompetensi dasar mata pelajaran yang akan diampu sehingga dapat mengembangkan materi pembelajaran yang diampu. Bab 2, anak berkesulitan belajar. Poin A, pengertian anak berkesulitan belajar. ABB atau anak berkesulitan belajar merupakan keadaan yang disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentan hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. B. Klasifikasi dan karakteristik ABB. 1. Dari segi perkembangan. Poin A. Karakteristik kesulitan belajar perkembangan. 1. Pemusatan perhatian. 2. Gangguan memori. 3. Gangguan persepsi visual dan motorik. Poin B. Gangguan proses berpikir dan bahasa. 1. Gangguan berpikir artinya kesulitan dalam operasi kognitif dalam pemecahan masalah. 2. Gangguan bahasa artinya tidak bicara atau merespon dengan benar terhadap instruksi atau pernyataan verbal. 2. Karakteristik segi akademik. A. Disleksia atau kesulitan membaca, B. Disgrafia atau kesulitan menulis, dan C. Diskalkulia atau kesulitan berhitung. Bab 3, konsep manajemen pembelajaran. A. Pengertian. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari manajemen pembelajaran yaitu 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. C. Fungsi manajemen pembelajaran. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pengarah tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Pengelola kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. 4. Pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. 5. Peningkatan mutu dalam pembelajaran. D. Adapun komponen-komponen pembelajaran manajemen meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Evaluasi. Selanjutnya bab 4, pembelajaran kooperatif. A. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai
dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. B. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif. 1. Positif independen atau saling ketergantungan yang positif. 2. Interaksi tatap muka yang meningkat. 3. Individual accountability atau pertanggungjawaban individu. 4. Kolaboratif skill atau kemampuan kerjasama. Dan yang kelima, pemprosesan kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa keuntungan dan tantangan. Keuntungan-keuntungan yaitu: 1. Terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. 2. Banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. 3. Meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. 4. Memperoleh pengetahuan. 5. Menghargai pendapat siswa lain. Dan 6. Pembelajaran tidak monoton. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran kooperatif yaitu: 1. Tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. 2. Membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. 3. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa anak tidak dapat menguasai kelompoknya. 4. Membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Oke, sekarang bab 5 tutor sebaya. A. Pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute sendiri adalah siswa yang mendapat layanan dari tutor sebaya. Biasanya, siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Pembelajaran dengan tutor sebaya mengacu pada metode pembelajaran yang menggunakan pasangan siswa berprestasi tinggi untuk mengajar siswa dengan kinerja rendah di lingkungan kelas atau di tempat umum di luar sekolah di bawah pengawasan seorang guru. Adapun beberapa model tutor sebaya diantaranya: 1. Class-wide peer tutoring. 2. Cross-aid peer tutoring. 3. Priest-assistant learning strategies. 4. Reciprocal peer tutoring. Dan 5. Sum-aid peer tutoring. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan. Adapun program tutoring ini memiliki beberapa keuntungan. 1. Program tutorial sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. 2. Perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. 3. Jika direncanakan dengan secara sistematis, akan mengurangi beban guru. 4. Meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. 5. Ekonomis proses tutoring tidak membutuhkan pengeluaran dana atau tambahan waktu di luar jam sekolah. Dan terakhir, mudah untuk melakukan perorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. Adapun tantangan-tantangan pelaksanaan tutor sebaya yaitu: 1. Membutuhkan persiapan guru. 2. Karakteristik kepribadian beberapa siswa dapat menghalangi pengajaran proses belajar. 3. Sebaliknya, tute memungkinkan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Dan terakhir, beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. Pengertian ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Adapun B. Tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Adapun menurut Al-Zoubi dan Rahman tahun 2012 tentang jenis ruang sumber, ada 3. 1. Ruang sumber kategorik. 2. Ruang sumber lintas kategoris. Dan 3. Ruang sumber non-kategoris. Demikianlah presentasi terkait materi manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tetap sehat teman-teman. Salam inklusi.